Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Paga TV Malang dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Ajeng, saya akan mewawancarai salah satu tokoh yang sudah tidak asing lagi di Kabupaten Malang dan sekitarnya. Baik Bapak, boleh perkenalkan diri dengan Bapak siapa? Saya nama Haris Sasongko. Ya. Kemudian alamatnya di Desa Tambak Asri, Kecamatan Tajinan. Kemudian sehari-hari saya kebetulan menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang untuk 4 periode. Ya. Kemudian aktivitas lain adalah sebagai pengamat sejarah, khususnya sejarah Malang, dan juga banyak mengamati pula budaya-budaya yang ada di wilayah Malang ini. Oke, baik pemirsa, sudah diketahui ya, berarti Bapak Haris Sasongko ini punya beberapa kegiatan yang pastinya sangat menarik untuk kita gali lebih dalam lagi. Kalau boleh kita semua tahu ini Pak, Bapak konsentrasinya lebih ke politik, seni, budaya, atau mungkin ada tambahan kegiatan lainnya? Saya kira untuk konsentrasi itu tidak bisa satu sektor aja. Iya. Politik atau budaya, tapi hidup itu kan multidimensi, jadi banyak yang harus. Sebagai contoh, saya dulu ketika sekolah menengah itu ingin punya cita-cita sebagai pelukis, sehingga menekuni dunia lukisan, bahkan sampai saya mempunyai pilihan untuk daftar Fakultas Seni Rupa di IKIP Malang. Namun satu sisi, karena waktu itu bebas untuk memilih, saya juga mendaftar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dan kedua-duanya akhirnya diterima. Saya akhirnya harus memilih salah satu, kuliah di VIA Universitas Brawijaya. Namun demikian, bahwa kuliah itu kan bukan pendidikan formal yang akan membentuk kepribadian kita. Informal yang Nah, lebih penting. akhirnya secara talenta saya mengembangkan seni maupun kuliah, karena kebetulan ketatanegaraan tentunya di dalamnya tentang politik, sehingga di samping saya mengembangkan secara otodidak seni, juga ikut organisasi kemahasiswaan. Tentunya ini merupakan alat untuk membentuk karakter kita, sehingga apa yang terjadi saat ini, ya itulah antara seni, budaya, politik, bahkan ekonomi ini harus juga seiring, karena bagaimana juga kita berkiprah di bidang seni maupun politik tanpa dukungan ekonomi secara pribadi, saya kira juga tidak akan terwujud itu. Baik pemirsa, berarti Bapak hari ini macam-macam ya Pak, ada dari edukasi, politik, ekonomi, juga budayanya. Mungkin pemirsa Paga TV Malang juga ingin tahu nih, diimplementasi masyarakat luas nih dalam segi ekonomi dan budaya, ditambah lagi dengan segi formalnya seperti apa Pak implementasinya ke masyarakat luas? Ya, yang jelas bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan. Pertama, orang itu harus hidup, tentunya ekonomi. Ekonomi harus menjadi basic, karena kita ini hidup, maka kita harus mencari yang namanya pekerjaan, entah formal maupun informal. Tapi waktu itu saya pernah bekerja di PT Pindad Persero Turen. Kemudian situasi politik waktu itu juga tidak seperti saat ini terbuka. Ya, secara nggak langsung, karena saya sejak lulus SMA dan mahasiswa aktif di dunia politik, bersamaan itu selain bekerja, walaupun di instansi pemerintah, tapi saya tetap mengembangkan di bidang politik. Begitu juga di bidang seni, saya juga secara otodidak akhirnya mengembangkan seni lukis khususnya waktu, sehingga banyak waktu itu melukis hanya sekelas melukis wajah teman-teman, kemudian juga membuat karikatur. Ini salah satu
apa ya, kesukaan saya waktu itu mengkritisi persoalan masyarakat, baik itu sosial ekonomi melalui karikatur-karikatur, melalui majalah-majalah yang waktu itu beredar sebatas pada lingkup mahasiswa. Jadi itu. Oke, baik. Untuk seni lainnya seperti film atau yang kita dengarkan bersama tadi, lukis ya, mungkin spesialnya Pak Haris Sasongko sangat berkonsentrasi ke situ. Kalau film boleh diceritakan nggak Pak ini ke pemirsa Paga TV Malang, khususnya Bapak mungkin pernah memerankan sebagai tokoh apa gitu? Ya, dalam film saya selain berperan juga sekaligus sebagai apa ya, tim produksi bersama Malang TV waktu itu. Ya, kita angkat kisah tentang sejarah Malang yang dimulai saat Prabu Gajayana di Kerajaan Kanjuruan, kemudian kisah tentang Singasari, bahkan sampai kisah tentang perlawanan Malang terhadap kekuasaan Mataram pada masa Sultan Agung. Memang kalau kita berbicara sejarah Malang, untuk membuat film maupun buku, saya kira durasinya kalau 3 jam saja nggak cukup. Kalau buku bisa jadi 1000 halaman, karena Malang ini hadir luas, Pak, di setiap tonggak-tonggak sejarah, mulai zaman Mataram kuno juga sudah hadir, zaman Singosari, bahkan zaman Mojopahit. Akhir Majapahit pun di Malang ini ada yang namanya Kerajaan Sengguru di Kepanjen, yang sekarang masih ada tersisa, yaitu Benteng Supit Urang sebagai akhir perlawanan pengikut-pengikut Majapahit atas serangan Demak. Nah, dari persoalannya ada ini, memang saya harus berkiprah di lain juga selain film. Juga sering main ludruk dengan teman-teman seniman ludruk, tentunya sebatas sebagai bintang tamu. Dan tentunya ini kita lakukan secara singkat latihannya. Juga main ketoprak, pernah main ketoprak di Pendopo Kabupaten Malang setiap tahun baru. Kemudian yang menjadi cita-cita saya mulai kecil, ingin menjadi dalang, juga saya pernah mendalang, wujudkan di Pendopo Kabupaten maupun pada saat bersih desa di desa-desa wilayah Kabupaten Malang ini. Ya. Oke, pemirsa, udah kita ketahui bersama ya bahwa oleh Bapak Haris Sasongko ini antara formal dan informalnya harus seimbang gitu ya Pak ya. Boleh kita tahu nggak Pak kiat-kiat khususnya untuk menjadi seseorang yang sukses seperti Bapak ini seperti apa nih Pak? Ya, kalau kiat khususnya sebenarnya kita hidup ya harus objektif ya, realistis tadi yang saya sampaikan. Bahwa kita sekolah, kemudian kuliah, dan setelah itu juga adalah kewajiban mencari pekerjaan apapun bentuknya. Itu adalah kewajiban untuk seseorang ada di dunia ini. Kemudian di antara kewajiban itu kita pasti dianugerahi ya beberapa bakat, karakter, kesukaan, hobi yang tentunya ini bisa kembangkan melalui sektor-sektor baik formal maupun informal. Ya, inilah sebenarnya hidup itu. Misalnya saya sebagai seorang politisi ya, seorang politisi ini akan sukses menurut saya manakala sebelumnya dia itu juga aktif di organisasi dan setidaknya itu pernah bekerja baik itu di birokrasi pemerintahan maupun swasta. Karena dengan kita mengikuti ya pengalaman dan membuat cara kerja kita terstruktur, bahwa semua proses perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan itu ada tahap-tahapnya, tidak bisa apalagi membelanjakan uang negara. Artinya seperti kita mengeluarkan uang kita sendiri, nggak bisa, itu ada sistem prosedur yang harus dipatuhi gitu. Ya. Baik, ini yang terakhir nih Pak, harapannya untuk generasi penerus kita di masa yang akan datang ini seperti apa? Terus ada suka dukanya nggak Pak selama menjalani proses ini semua?
Ya, harapan kita utamanya generasi muda bahwasanya bahwa kita ingin maju atau tidak itu pertama tergantung diri kita memanage waktu, kemudian juga tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh dan itu harus menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Itu harapan saya. Jadi tidak ada serta-merta bahwa sesuatu itu turun dengan tiba-tiba, tapi harus melalui proses, baik itu proses untuk mendapatkan mau proses untuk menjalaninya. Ini penting. Kemudian suka dukanya ya tentunya semua orang hidup itu ada suka dan dukanya. Tapi kalau kita sudah mengerti hidup, baik itu dalam kaitan dengan konsep kebudayaan, tentunya kita bisa mencari tentunya kebaikan-kebaikan dalam hidup ini yang nantinya justru akan mendorong kita untuk lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hari Sasongko. Demikian pemirsa Paga TV Malang dimanapun Anda berada. Selesai sudah pembicaraan saya dengan Bapak Hari. Paga TV, pancen api, nggak ate komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.